Pada pagi hari, tanggal 30 Juni 1908, di wilayah terpencil Siberia, langit tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang sulit dipercaya. Saksi mata melihat cahaya terang melintas di langit. Beberapa orang merasakan panas seperti api. Lalu, beberapa saat kemudian, terdengar ledakan besar. Bukan ledakan biasa. Gelombang kejutnya merambat jauh. Jendela pecah di pemukiman yang sangat jauh dari pusat kejadian. Tanah bergetar. Suara ledakannya terdengar seperti meriam raksasa. Dan di tengah hutan Siberia, jutaan pohon tumbang seolah disapu tangan tak terlihat. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai Tunguska Event, salah satu ledakan alam terbesar dalam sejarah modern manusia. Yang membuatnya semakin misterius adalah lokasinya dekat sungai Podkamenaya Tunguska di wilayah sangat terpencil. Pada masa itu, Rusia masih berada di era Tsar. Transportasi sulit dan komunikasi lambat. Dunia belum punya satelit, radar global, atau jaringan observasi langit seperti sekarang. Akibatnya, selama bertahun-tahun, Tunguska menjadi misteri yang menggantung. Ketika ekspedisi ilmiah akhirnya datang ke lokasi bertahun-tahun kemudian, mereka menemukan pemandangan yang luar biasa. Pohon-pohon tumbang dalam pola besar. Sebagian batang mengarah menjauh dari pusat ledakan. Area hutan yang hancur sangat luas. Tapi ada satu hal yang tidak ditemukan. Kawah besar. Ini aneh. Kalau sebuah benda dari luar angkasa menghantam bumi dengan energi sebesar itu, kita mungkin membayangkan lubang raksasa di tanah. Tapi Tunguska tidak seperti itu. Tidak ada kawah besar yang cocok dengan skala kehancurannya. Dan inilah pertanyaan yang membuat dunia penasaran selama lebih dari 1 abad. Apa yang sebenarnya meledak di langit Siberia? Meteor, asteroid, komet, atau sesuatu yang lebih aneh? Teori populer terus bermunculan. Ada yang menyebut UFO, ada yang mengaitkannya dengan eksperimen rahasia, ada yang membawa nama Nikola Tesla, ada juga yang membayangkan energi misterius dari luar angkasa. Tapi sains punya penjelasan yang lebih masuk akal dan justru tetap menakjubkan. Kemungkinan besar, Tunguska terjadi karena benda langit kecil seperti asteroid atau komet masuk ke atmosfer bumi dengan kecepatan sangat tinggi. Sebelum menyentuh tanah, benda itu meledak di udara. Fenomena ini disebut airburst, ledakan di atmosfer. Bukan tabrakan langsung ke permukaan, tapi ledakan udara yang energinya cukup besar untuk meratakan hutan di bawahnya. Jadi, misteri Tunguska bukan hanya tentang benda apa yang jatuh. Misterinya adalah bagaimana sesuatu bisa meledak seperti bom kosmik, menghancurkan hutan ribuan kilometer persegi, tapi hampir tidak meninggalkan jejak fisik benda aslinya. Untuk menjawab itu, kita harus masuk ke bagian paling penting. Apa sebenarnya yang terjadi di atmosfer saat benda langit memasuki bumi? Ketika benda dari luar angkasa masuk ke atmosfer bumi, ia tidak hanya jatuh. Ia bertabrakan dengan udara. Dengan kecepatan sangat tinggi, udara di depannya terkompresi dan memanas. Permukaan benda itu mulai terbakar, retak, dan hancur. Jika ukurannya cukup besar, ia bisa bertahan lebih lama. Tapi jika struktur bendanya rapuh, ia bisa pecah sebelum mencapai tanah. Inilah yang kemungkinan terjadi di Tunguska. Sebuah benda langit masuk ke atmosfer, melaju di atas Siberia, lalu meledak di udara pada ketinggian beberapa kilometer. Energinya dilepaskan sekaligus. Gelombang tekan menyebar ke bawah dan ke samping. Udara menjadi seperti palu raksasa. Dan hutan di bawahnya menerima dorongan luar biasa. Itulah kenapa banyak pohon tumbang secara radial, seperti pola ledakan dari satu titik di langit. Bukan karena ada bom di tanah, tapi karena ledakan terjadi di atas tanah. Ini juga menjelaskan kenapa tidak ada kawah besar. Kalau benda itu sudah hancur di udara, bagian yang mencapai permukaan mungkin sangat kecil, tersebar, atau bahkan habis terbakar. Tanah tidak menerima satu tumbukan padat yang membentuk kawah raksasa. Jadi secara ilmiah, Tunguska paling sering dijelaskan sebagai cosmic airburst. Pertanyaan berikutnya, benda itu asteroid atau komet? Asteroid biasanya berbatu atau logam. Komet lebih banyak mengandung es, debu, dan material volatil.
Jika benda Tunguska adalah komet, ia bisa lebih mudah hancur dan menguap, sehingga meninggalkan lebih sedikit jejak. Ini membuat teori komet dulu cukup populer. Namun banyak model modern cenderung mendukung kemungkinan asteroid kecil yang meledak di atmosfer. Tetap saja, karena tidak ada fragmen besar yang jelas ditemukan, ruang perdebatan tidak sepenuhnya tertutup. Dan disinilah Tunguska menjadi menarik. Sains bisa menjelaskan mekanisme ledakannya, tetapi detail lengkapnya masih sulit dipastikan. Ukuran benda, komposisi pasti, sudut masuk, kecepatan, ketinggian ledakan, energi tepatnya, semua itu masih direkonstruksi dari jejak tidak langsung, pohon tumbang, catatan saksi mata, data seismik, pola kerusakan, model atmosfer, dan perbandingan dengan peristiwa modern seperti meteor Chelyabinsk tahun 2013. Chelyabinsk membantu dunia memahami airburst dengan lebih jelas. Sebuah meteor meledak di atmosfer Rusia, dan gelombang kejutnya merusak ribuan bangunan, meskipun skalanya jauh lebih kecil daripada Tunguska. Dari situ, kita tahu bahwa ledakan udara dari benda langit bukan hanya teori, itu nyata. Dan kalau bendanya lebih besar, dampaknya bisa sangat serius. Inilah alasan Tunguska tetap penting sampai hari ini. Bukan hanya karena misterinya, tapi karena ia menjadi contoh nyata dari ancaman benda dekat bumi. Bayangkan jika ledakan Tunguska terjadi bukan di hutan terpencil, tetapi di atas kota besar. Dampaknya bisa sangat berbeda. Namun karena Tunguska terjadi di wilayah sangat jarang penduduk, ia menjadi bencana alam raksasa yang hampir tidak meninggalkan korban manusia dalam skala besar. Kita beruntung, sangat beruntung. Tapi, meskipun teori airburst masuk akal, misteri Tunguska tidak pernah benar-benar hilang dari imajinasi publik. Karena ketika sebuah ledakan raksasa terjadi tanpa kawah, tanpa fragmen besar, dan di tempat terpencil, manusia akan selalu bertanya, apakah ada penjelasan lain? Dan dari situlah teori-teori paling aneh mulai muncul. Karena Tunguska begitu besar dan begitu aneh, teori-teori alternatif tumbuh dengan cepat. Ada yang mengatakan itu UFO yang meledak di udara. Ada yang mengaitkannya dengan eksperimen energi rahasia. Ada yang menyebut Nikola Tesla dan teori death ray. Ada yang bahkan pernah membayangkan antimatter, mini black hole, atau fenomena supernatural. Teori-teori ini menarik sebagai budaya populer. Mereka membuat Tunguska terasa seperti cerita fiksi ilmiah. Tapi, kalau kita bicara bukti, penjelasan yang paling kuat tetap berasal dari sains. Benda langit yang masuk atmosfer dan meledak sebelum menyentuh tanah. Asteroid atau komet kecil. Kecepatan tinggi. Tekanan atmosfer. Fragmentasi. Airburst. Gelombang kejut. Hutan rata. Penjelasan ini tidak membutuhkan UFO untuk menjadi menakjubkan. Justru, kenyataan alamnya sendiri sudah luar biasa. Kadang, manusia mencari misteri yang lebih besar, karena kita lupa bahwa alam semesta sudah cukup ekstrem tanpa tambahan fiksi. Sebuah batu dari luar angkasa, jika masuk atmosfer dengan ukuran dan kecepatan tertentu, bisa melepaskan energi yang sulit dibayangkan. Dan Tunguska membuktikannya. Tapi, nilai terbesar Tunguska bukan hanya di masa lalu. Nilai terbesarnya ada di masa depan. Hari ini, ilmuwan memantau benda dekat bumi atau Near Earth Objects. Observatorium mencari asteroid yang orbitnya mungkin mendekati planet kita. Badan Antariksa mengembangkan sistem peringatan dini. Bahkan, misi Planetary Defense mulai diuji, seperti upaya mengubah lintasan asteroid kecil. Kenapa? Karena bumi memang berada di ruang angkasa yang aktif. Setiap hari, banyak partikel kecil masuk atmosfer dan terbakar sebagai meteor. Sebagian kecil benda lebih besar bisa menghasilkan bola api. Dan dalam rentang waktu yang panjang, objek lebih besar tetap menjadi ancaman yang perlu dipahami. Tunguska adalah contoh yang sempurna karena ia berada di antara dua kategori. Bukan asteroid pemusnah dinosaurus, tapi juga bukan meteor kecil yang hanya jadi cahaya di langit. Ia berada di ukuran yang cukup besar untuk meratakan wilayah luas, tapi cukup kecil untuk tidak meninggalkan kawah raksasa. Inilah yang membuatnya penting. Karena ancaman seperti Tunguska mungkin jarang,
tapi bukan mustahil. Dan disinilah kita melihat perubahan besar dalam sejarah manusia. Pada tahun 1940, manusia hanya bisa terkejut ketika langit meledak. Hari ini kita mulai belajar melihat langit sebelum sesuatu datang. Radar, teleskop, model orbit, satelit, data global, planetary defense. Kita belum sempurna, tapi kita jauh lebih siap daripada manusia pada masa Tunguska. Namun, Tunguska tetap mengajarkan kerendahan hati. Ada banyak hal di alam semesta yang bisa mengubah hari biasa menjadi sejarah. Pagi di Siberia itu mungkin dimulai seperti hari biasa. Hutan diam, udara dingin, langit terbuka. Lalu dalam hitungan detik, sebuah benda dari luar angkasa mengubah lanskap selama puluhan tahun. Dan lebih dari 1 abad kemudian, kita masih membicarakannya. Bukan hanya karena kita belum tahu semua detailnya, tapi karena Tunguska menyentuh rasa penasaran terdalam manusia. Apa yang sebenarnya ada di langit di atas kita? Apakah kita aman? Apakah kita siap? Dan apakah kita cukup memperhatikan tanda-tanda kecil sebelum kejadian besar datang? Jadi menurut kamu, teori mana yang paling masuk akal? Asteroid airburst? Komet yang meledak di atmosfer? Atau kamu masih penasaran dengan teori-teori lain yang lebih misterius? Tulis pendapatmu di komentar. Dan kalau kamu suka kisah misteri sains, sejarah aneh, bencana alam, dan fakta dunia yang jarang dibahas, jangan lupa subscribe ke Inner Dataset. Karena kadang, misteri terbesar bukan berada di tempat jauh. Kadang, ia melintas di atas kepala kita. Dan meledak sebelum sempat menyentuh bumi.